bantuan Basnas ke kader PDIP untuk merehab rumahnya menjadi polemik. Kata Mas Ganjar, tarik dan alihkan. Kan uangnya belum diberikan. Biasanya KPK kalau menangkap seseorang, kalau sudah ada sebuah proses, maka itu ada sebuah problem. Kiai Haji Anwar Al-Bas meminta audit Basnas. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini harus diproses secara serius atau menurut analisis saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bantuan Basnas, Badan Amil Zakat yang berhubungan dengan negara nasional, maksudnya yang dia menempel di pemerintahan, itu sebetulnya berbagai anggaran digunakan untuk siapa sih? Kemarin kok Mas Ganjar mau membantu merehab rumah kader PDIP kok menjadi polemik. Sebetulnya polemiknya itu di mana? Di bantuannya karena memang itu wajib menerima atau yang lain. Ini kok kelihatannya agak ganjal sih. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa dan bagaimana duduk permasalahannya. Pertama kita baca di CNN Indonesia, gaduh bantuan Ganjar ke kader PDIP. Anwar Abbas minta Basnas diaudit. Oh, ini keras kelihatannya. Kok sampai diaudit? Ada apa ini? Kemudian ketika melihat di Detik, Ganjar minta Basnas tarik bantuan untuk kader PDIP. Uang belum diberikan. Wah, ini ya kita lihat juga nanti di tempat lainnya di viva.co, bantuan Basnas rehab rumah kader PDIP jadi polemik. Ganjar tarik dan alihkan. Dan kemudian terakhir di Tirto ID, PDIP bila Ganjar usai heboh beri bantuan pakai dana Basnas. Wah, judulnya agak berbeda, ini agak spesifik. Bantuan pakai dana Basnas. Oke, kita baca yang terakhir saja, kalau begitu nanti kita hubungkan dengan yang lain. PDIP bela Ganjar usai heboh beri bantuan pakai dana Basnas. Ini adalah yang ada di Tirto ID. Ketua DPP PDIP Ahmad Basara menjelaskan kegiatan bagi-bagi bantuan Basnas yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah sesuai prosedur. Hal ini karena Ganjar masuk dalam Forkompimda Jawa Tengah dan menjadi salah satu orang yang berwenang memberikan donasi atau bantuan dari Basnas. Dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Tengah, kata Ahmad Basara, Pak Ganjar punya kewajiban untuk membantu masyarakat yang dipimpinnya. Kata Basara dalam acara ziarah ke makam Fatmawati Soekarno di TPU Karet Bifak, Jakarta. Kelihatannya kok agak berbeda ya dengan yang substansi. Ya, bahwa Mas Ganjar itu sebagai gubernur, iya. Bahwa Mas Ganjar itu mungkin sebagai penasehat dari Basnas, iya. Tapi bahwa di Basnas itu hadir atau ada para komisioner, para penanggung jawab pelaksana Basnas itu iya. Bahwa Basnas itu merupakan lembaga yang relatif mandiri, tidak bisa diintervensi, itu iya. Namun kalau di sini yang lebih dominan adalah gubernur atau kepala daerah, menurut saya kok kurang tepat ya. Kecuali yang mempunyai inisiatif awal itu adalah ya para pengelola Basnas itu. Dan di sini
sudah dilihat secara mendalam bahwa mereka adalah berhak menerima. Namun mungkin kalian bertanya, kok sampai bantuan 50 juta? Kok hebat sekali? Padahal kalau ngomong fakir miskin, itu kan masih banyak yang perlu diperhatikan. Basnas itu untuk apa? Maksudnya anggaran Basnas itu kan berbeda dengan APBN sama APBD. Kalau APBN APBD bolehlah gubernur, kepala daerah, tetapi Basnas ini kan, nah ini bahaya, keberadaan berbagai alat negara dengan lembaga yang itu lanjutan dari produk agama, kalau dicampur adukan menjadi problem. Apalagi dihubungkan dengan tema misalkan kekuasaan. Dalam gambar lain, politik itu agak... Oke, kita lanjutkan. Bantuan yang tertuju pada kader PDIP sebagaimana yang viral dalam cuitannya yang telah dihapus, Basarah tidak mempermasalahkan. Menurutnya selama kader PDIP tersebut masih merupakan rakyat, Ganjar maka bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Sekali lagi, ini bukan masalah rakyat ataupun bukan rakyat, tetapi apakah yang bersangkutan itu merupakan mustahik, orang yang berhak menerima bantuan dari Basnas. Tapi sebelumnya, apakah juga Basnas sudah mengarahkan ke sana, atau sebelumnya apakah uang 50 juta, coba bayangkan uang 50 juta. Ya kita ngomong bahwa hal ini apakah diterima atau belum diterima, tetapi bahwa bantuan 50 juta untuk membangun itu sesuatu loh ya. Masjid saja ketika mengajukan belum tentu ini rumah pribadi. Basarah menambahkan Ganjar sudah menjadi orang yang tepat untuk membagikan bantuan Basnas. Selain karena posisinya, Ganjar dinilai paham titik bantuan yang perlu diberikan kepada masyarakat, sehingga warganet yang banyak merundung Ganjar karena memberi bantuan Basnas kepada kader PDIP harap memakluminya. Ini yang perlu semacam duduk bersama, sebetulnya keberadaan Basnas di negara itu seperti apa. Yang pasti ini tidak boleh menjadi sebuah alat politik ataupun menjadi sebuah alat negara, tapi bahwa Basnas itu semacam lembaga ambil zakat yang lainnya, itu murni bagaimana masyarakat itu bisa terkait dengan zakat mal yang orang-orang yang mempunyai kewajiban kemudian terdistribusikan, bukan untuk yang lain. Sebelumnya dalam cuitan Ganjar yang telah dihapus, dia menulis, menjelang ultah PDI Perjuangan ke-50, saya berencana membuka 50 rumah yang kondisinya belum layak rumah Pak Sumarwan. Ini jadi yang pertama. Beliau ketua ranting PDI Perjuangan Desa Kabencer, Kretek, Wonosobo. Ini yang menjadi polemik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga tidak salah kalau kita melihat di CNN, Pak Anwar Abbas MUI keras minta Basnas diaudit. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyampaikan zakat, infak, dan sodako seharusnya disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ia menilai tidak tepat jika bantuan disalurkan ke kader partai. Ini keras dari Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI. Saya mengusulkan kepada pemerintah supaya memeriksa dan mengaudit Basnas dari tingkat pusat sampai daerah karena dikhawatirkan, seperti kata-kata orang yang bijak, di mana ada gula, di situ ada semut. Maka tidak mustahil telah terjadi penyalahgunaan terhadap dana Basnas. Ini ngeri kalau terjadi. Apalagi seandainya ini adalah salah satu contoh mungkin kalau dilakukan supaya terjadi lurus terkait dengan bagaimana penyaluran dana Basnas.
Anwar menyesalkan penyerahan bantuan renovasi rumah untuk kader PDIP. Ia juga menyayangkan tindakan Basnas, Ganjar dan pihak-pihak yang menyarankan bantuan tersebut. Menurutnya dana Basnas itu disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia merasa perlu ada keterbukaan dalam pengelolaan dana oleh Basnas. Sebelumnya warganet mengkritik Ganjar karena menyalurkan bantuan ke kader PDIP menggunakan dana Basnas. Di akun media sosial Ganjar tampak menyerahkan bantuan simbolis plakat bantuan sebesar 20 juta dengan logo Basnas. Ketua Basnas Jawa Tengah, Ahmad Daroji, mengatakan pihaknya tidak menyalurkan bantuan khusus untuk orang partai tertentu. Ia menyebut Basnas menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Basnas Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum merespon konfirmasi NN itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat informasi yang tersebut, menurut analisis saya, pertama, ini perlu diluruskan bahwa apa substansi tentang bantuan Basnas, kepada siapa seharusnya diberikan, dan seberapa besaran. Karena kalau berbicara kepada partai tertentu, ya itu tidak boleh. Kalau hubungannya ini bukan sebetulnya dijauhkan dari partai politik, tetapi bahwa apakah seseorang itu layak menerima atau tidak, dan tidak harus dihubungkan dengan misalkan HUT partai tertentu atau sebuah kegiatan partai tertentu. Tapi bahwa kalau ada masyarakat Jawa Tengah atau masyarakat seluruh Indonesia, kalau memang membutuhkan, dia harus disalurkan oleh Basnas tersebut, sehingga tidak ada penyelewengan bantuan Basnas itu diberikan. Begitu juga terkait dengan besarannya. Kalau ngomong 20 juta, 50 juta, itu besar ya. Coba bayangkan, itu kan bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan banyak orang, bisa satu desa ataupun lebih. Apalagi kalau disalurkan lebih banyak, itu kan pasti semuanya seperti kalau kalian pernah mendengarkan BLT 600.000 itu kan disebutkan ke banyak orang kan. 20 juta kalau dibagi-bagi berapa kan lumayan untuk bagaimana mengangkat kesejahteraan. Yang lebih tepat adalah memberantas kemiskinan yang ada. Sehingga perlu ada apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas, perlu diaudit. Itu menurut saya it's okay, supaya tidak terjadi penyalahgunaan oleh seseorang, apalagi oleh kekuasaan. Kedua, ketika ada informasi yang ditampilkan di media sosial Mas Ganjar dan warganet sudah menangkapnya, maka memang tapi yang disayangkan adalah hal itu dihapus. Akan lebih baik hal itu tidak dihapus dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan hal itu. Apakah memang hal itu ada sesuatu yang tidak beres? Meskipun di dalam pemberitaan lainnya kan dikatakan uangnya belum diberikan, uang belum diberikan. Meskipun plakatnya sudah semuanya tahu betul bagaimana dalam media sosialnya milik Mas Ganjar tersebut, sehingga ini perlu dikelirkan. Mas Ganjar adalah orang yang baik. Semoga saja dengan hal ini semuanya kemudian terkelirkan, bahwa coba dijauhkan ini dari tema politik, bahwa Basnas itu harus berjalan sesuai dengan realnya, itu iya. Begitu juga substansi bantuan Basnas itu harus mengarah, sehingga ketika ada audit sebagaimana instruksi atau perharapan dari Wakil Ketua MUI, itu kemudian sebagaimana para pemberi zakat yang sudah menyalurkan itu kemudian merasa itu betul terkait dengan harta yang diberikan, maksudnya disalurkan kepada tempat yang benar. Namun kalau tidak kan, ya ini kan bahasanya dia tidak amanah untuk menjalankan dari para pemberi zakat tersebut. Kemudian posisi Mas Ganjar kan memang sensitif ya pada hari-hari ini.
Semoga saja ini segera diklarifikasi dan kemudian tidak terjadi, dan ya semuanya tidak perlu digoreng-goreng. Intinya kalau memang ada sebuah kesalahan segera saja diluruskan, dan kalau memang ini terjadi, semoga misalkan minta maaf ada sebuah kesalahan misalkan, atau seandainya tidak memang misalkan Basnasnya yang berkehendak dan Mas Ganjarnya tidak, maka kemudian juga tidak harus minta maaf. Namun bahwa ada sebuah klarifikasi itu sangat penting, karena menghapus di media sosial itu kan pasti semuanya curiga ada apa ini. Dan semoga hal ini tidak merembet kepada misalkan keberadaan Mas Ganjar menjadi salah satu anak bangsa yang baik untuk negeri ini. Tetapi semuanya perlu ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik yang salah satunya adalah misalkan permohonan maaf ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat, semoga ini menjadi titik bahwa Basnas harus bekerja pada yang tepat sesuai dengan aturan, maksudnya real bagaimana agama memerintahkan, yang sudah menjadi hukum positif yang kemudian itu harus diikuti. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Selamat tahun baru 2023, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik.